Aku pernah berpikir bahwa rahasiaku aman selamanya, tersembunyi di balik topeng normalitas yang kupakai setiap hari. Tapi itu semua berubah ketika dia, musuh bebuyutanku, melihat ekorku yang tersembunyi, dan dunia yang kukira ku kendalikan runtuh dalam sekejap. Saat itu aku merasa dunia berhenti berputar, dan hati yang selama ini kukuatkan mulai retak, membiarkan banjir emosi yang tak pernah kuantisipasikan. Aku lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta, di mana kehidupan berjalan lambat seperti sungai yang mengalir tenang. Tapi rahasiaku membuatku berbeda. Sejak kecil, aku memiliki ekor seperti kucing, warisan dari legenda lama yang diceritakan nenekku tentang roh binatang yang menyatu dengan manusia. Aku belajar menyembunyikannya, membungkusnya di bawah pakaian longgar, karena di masyarakat seperti ini, yang aneh sering dianggap kutukan. Pikiranku selalu berputar, bagaimana jika mereka tahu? Apakah aku akan diusir, atau lebih buruk, diburu seperti monster? Rasa takut itu menyiksa, membuatku membangun tembok tinggi di sekitar hati. Di sekolah menengah, aku bertemu dengan Ari, cowok yang menjadi musuhku sejak hari pertama. Dia populer, atletis, dengan senyum yang bisa meluluhkan siapa saja, tapi bagiku, dia adalah ancaman. Kami bersaing dalam segala hal, nilai, olahraga, bahkan perhatian teman-teman. Setiap kali dia menang, aku merasa seperti kalah dalam perang pribadi. Mengapa dia selalu lebih baik, gumamku dalam hati, sementara aku berusaha keras menyembunyikan ekorku yang kadang bergerak sendiri saat aku tegang. Suatu hari, di lapangan sepak bola, kami bertabrakan keras. Matanya menatapku dengan kebencian, dan aku balas dengan tatapan yang sama. Tapi di balik itu ada sesuatu yang aneh, rasa penasaran yang tak kuinginkan. Kehidupan kampus di Universitas Indonesia membawa kami bertemu lagi. Ari memilih jurusan yang sama denganku, ekonomi, dan kompetisi kami semakin sengit. Aku sering berpikir, dia pasti sengaja mengikuti langkahku untuk membuatku menderita. Tapi semakin sering kami berdebat di kelas, semakin aku menyadari ada kedalaman di balik sikap arogannya. Suatu malam saat aku sendirian di kamar kos, ekorku lepas dari ikatannya. Aku panik tapi tak ada yang melihat, atau begitu kukira. Pikiran gelap datang, jika Ari tahu, dia akan menghancurkanku. Rasa cemas itu seperti racun yang merayap pelan, membuat tidurku gelisah. Suatu hari, di perpustakaan kampus, kami bertengkar hebat tentang proyek kelompok. Ari menuduhku curang, dan aku balas dengan kata-kata pedas. Saat aku berbalik, ekorku tersingkap sedikit karena angin dari jendela terbuka. Aku cepat menyembunyikannya, tapi matanya melebar. "Apa itu?" bisiknya, suaranya campur antara kaget dan penasaran. Hatiku berdegup kencang. Tidak ada, jawabku dingin, tapi dalam hati aku berteriak, ini akhirnya. Dia akan memberitahu semua orang. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana hidupku akan berubah. Apakah dia akan menggunakannya untuk menghancurkan reputasiku? Atau lebih buruk, apakah dia akan takut padaku? Keesokan harinya, Ari mendekatiku di kantin. "Kita perlu bicara," katanya tegas. Aku mengikuti dia ke taman belakang, hati penuh ketakutan. "Aku melihat ekormu kemarin," ujarnya langsung. Aku membeku, pikiran berlarian, ini saatnya aku dihakimi. Tapi dia tak tertawa atau marah. Malah, matanya penuh rasa ingin tahu. "Ceritakan padaku," pintanya lembut. Aku ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya, warisan keluarga, rasa malu, dan kesepian. Saat aku bicara, air mata mengalir tanpa kusadari. "Aku selalu merasa seperti monster," gumamku. Ari mendengarkan tanpa menyela, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lembutnya. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Ari tak memberitahu siapapun. Malah, dia mulai melindungiku. Kami bertemu diam-diam, berbagi cerita. Aku belajar bahwa dia juga punya rahasia, keluarganya miskin, dan dia berjuang keras untuk beasiswa.
Aku takut gagal, katanya suatu malam di pinggir sungai Ciliwung. Hatiku meleleh. Mengapa aku pernah membencimu, pikirku. Rasa benci berubah menjadi sesuatu yang hangat, tapi aku takut mengakuinya. Di masyarakat Indonesia yang konservatif, cinta seperti ini bisa menjadi bencana. Pikiran itu menyiksa, apakah ini salah? Apakah aku layak bahagia? Perlahan pertemuan kami semakin sering. Ari membantuku menyembunyikan ekorku dengan lebih baik, bahkan membuat lelucon ringan tentang itu. Ekor itu membuatmu unik, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa, tapi dalam hati ada gejolak, apakah dia merasakan hal yang sama? Suatu hari, di bawah hujan deras Jakarta, kami berlindung di sebuah warung kecil. Matanya menatapku intens, dan tiba-tiba dia menyentuh tanganku. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, bisiknya. Hatiku berdegup. Ini adalah momen yang selama ini kutakuti sekaligus kuharapkan. Tapi rasa takut masih ada, bagaimana jika ini jebakan? Hubungan kami berkembang dalam diam, kami berjalan-jalan di Monas saat malam, berbagi mimpi. Ari bercerita tentang keinginannya menjadi pengusaha untuk membantu keluarganya. Aku berbagi tentang mimpi menjadi penulis, meski rahasiaku menghalangi. Kita bisa saling mendukung, katanya. Tapi konflik mulai muncul. Teman-temanku curiga dengan kedekatan kami. Kenapa kamu sering sama Ari? Dia musuhmu, tanya salah satu. Aku bohong, tapi hati terasa berat. Pikiran gelap, apakah aku mengkhianati diriku sendiri dengan mencintainya? Suatu hari, ayahku datang ke Jakarta. Dia konservatif dan jika tahu tentang ekorku atau perasaanku pada Ari, semuanya hancur. Aku panik, menyuruh Ari menjauh sementara. Ini untuk kebaikan kita, kataku. Tapi Ari marah. Kau tak percaya padaku, bentaknya. Pertengkaran itu menyakitkan. Dalam hati aku berteriak, aku takut kehilangan semuanya. Malam itu aku sendirian menangis memeluk ekorku. Mengapa hidupku begini, gumamku. Setelah ayah pergi, aku mencari Ari. Kami bertemu di pantai Ancol, angin laut menerpa wajah. Makan aku, kataku. Dia memelukku pelan dan untuk pertama kalinya aku merasa aman. Kita akan hadapi bersama, janjinya. Rasa cinta itu tumbuh, tapi aku tahu tantangan baru akan datang. Pikiran, apakah ini awal dari kebahagiaan atau bencana? Konflik semakin dalam ketika rahasia kami mulai bocor. Suatu hari di kampus ada gosip tentang kami. Mereka terlalu dekat, bisik teman-teman. Hatiku gelisah. Ari mencoba tenang, tapi aku bisa lihat kekhawatirannya. Kita harus hati-hati, katanya. Tapi dalam hati aku bertanya, berapa lama kita bisa bersembunyi? Rasa cemas itu seperti ular yang melilit, semakin ketat setiap hari. Kemudian datanglah pengkhianatan yang tak kukira. Ari punya sahabat, namanya Budi, yang curiga. Suatu malam Budi mengikuti kami ke sebuah kai kecil di Kemang. Dia melihat kami bergandengan tangan di bawah meja. Keesokan harinya Budi konfrontasi Ari. Kau gila. Ini bisa hancurkan masa depanmu, kata Budi. Ari membela kami, tapi Budi marah besar. Pikiranku berputar, apakah Budi akan sebarkan? Tak lama rumor menyebar seperti api. Di media sosial kampus, ada posting anonim tentang cowok aneh dengan ekor. Hatiku hancur. Siapa yang tahu, gumamku panik. Aku curiga Ari, meski tak ingin percaya. Kami bertengkar hebat di kamarnya. Kau yang bilang ke Budi, tuduhku. Ari terluka. Bagaimana kau bisa berpikir begitu, balasnya dengan suara gemetar. Aku menyesal, tapi rasa sakit itu dalam. Aku takut kehilanganmu, tapi juga takut kehilangan diriku, pikirku. Pengkhianatan itu datang dari Budi. Dia memberitahu keluarga Ari yang langsung marah. Ayah Ari, seorang pengusaha konservatif, memaksa Ari putus denganku.
Ini dosa, bentaknya. Ari datang padaku dengan mata merah. Aku tak bisa melawan keluarga, katanya pilu. Hatiku seperti ditusuk. Jadi ini akhirnya, gumamku dalam hati, air mata mengalir. Kami berpisah, tapi rasa cinta itu tak hilang, malah semakin menyiksa. Sendirian, aku merenung di tepi danau Situ Gintung. Mengapa cinta ini begitu sulit, pikirku. Ekorku bergerak gelisah, mencerminkan kekacauan batin. Aku ingat momen-momen indah, tawa kami di pasar malam, mimpi yang kami bagi. Tapi sekarang, semuanya hancur karena pengkhianatan. Rasa marah pada Budi bercampur dengan kesedihan. Apakah aku pantas dicintai, tanyaku pada angin. Ari menghubungiku diam-diam, aku tak bisa tanpa kamu, bisiknya lewat telepon. Kami bertemu lagi di sebuah masjid kecil, berdoa bersama. Kita harus kuat, katanya. Tapi tekanan dari masyarakat semakin besar. Teman-teman menjauhiku, memanggilku aneh. Hatiku retak lebih dalam. Ini harga yang harus kubayar untuk rahasiaku, gumamku. Suatu hari, Ari dihadapkan pilihan, keluarga atau aku. Dia memilih pergi ke luar kota untuk membersihkan pikiran. Aku merasa dikhianati lagi. Mengapa dia meninggalkanku, pikirku malam-malam penuh tangis. Tapi dalam hati aku tahu dia juga menderita. Rasa empati itu menyiksa, membuatku ingin mengejarnya, tapi takut. Kembali ke desa, aku bertemu nenekku. Dia tahu tentang ekorku dan mendengarkan ceritaku. Cinta tak kenal batas, tapi butuh keberanian, katanya bijak. Kata-kata itu memberi harapan, tapi juga menambah beban. Apakah aku cukup berani, tanyaku pada diri sendiri. Konflik mencapai puncak ketika Budi menebar itnah lebih luas. Dia posting foto buram ekorku di media sosial. Kampus heboh. Aku diinterogasi dekan. Hatiku hancur total. Ini akhir dari segalanya, pikirku. Tapi Ari kembali membela aku di depan semua orang. Dia bukan monster, dia manusia seperti kita, serunya. Momen itu penuh drama, tapi juga harapan. Meski begitu, pengkhianatan Budi meninggalkan luka dalam. Ari memutus persahabatan dengan Budi, tapi rasa sakit tetap ada. Makan aku karena tak cukup kuat, katanya padaku. Aku memeluknya, tapi pikiran, apakah kita bisa bertahan? Luka dari pengkhianatan itu semakin dalam, menggerogoti hati seperti asam. Setiap malam, aku terbangun dengan mimpi buruk, Ari meninggalkanku, ekorku diekspos ke dunia. Mengapa semuanya begini, gumamku pada kegelapan. Rasa kesepian itu lebih menyakitkan daripada sebelumnya, karena sekarang aku tahu rasanya dicintai, lalu kehilangan. Ari berusaha memperbaiki, tapi tekanan dari keluarganya semakin kuat. Mereka mengancam memutus bantuan finansial jika dia tak putus denganku. Aku tak bisa kehilangan mereka, katanya dengan suara pecah. Hatiku seperti dipukul. Jadi aku yang dikorbankan, pikirku marah. Pertengkaran kami semakin sering, penuh air mata dan kata-kata tajam. Kau tak pernah benar-benar mencintaiku, bentakku suatu hari. Ari terdiam, matanya penuh penyesalan. Di tengah kekacauan, aku menemukan dukungan tak terduga dari seorang dosen, Bu Sari, yang ternyata punya cerita serupa. Di Indonesia, cinta seperti ini butuh perjuangan, katanya. Kata-kata itu memberi kekuatan, tapi juga menambah konflik batin. Apakah aku siap berjuang, tanyaku pada cermin, melihat ekorku yang kini seperti simbol penderitaan. Suatu hari, Ari datang dengan berita buruk. Keluarganya memaksanya bertunangan dengan seorang gadis dari keluarga teman. Ini hanya formalitas, katanya, tapi aku tahu itu bohong. Rasa cemburu membakar. Bagaimana bisa kau lakukan ini, gumamku dalam hati, sementara aku berpura-pura kuat. Pengkhianatan ini lebih dalam dari sebelumnya, karena datang dari orang yang kucinta. Aku menarik diri, menghindari semua orang.
Di kamar, aku merenung panjang, cinta ini seperti mimpi indah yang berubah jadi mimpi buruk. Ekorku bergerak lemah, mencerminkan kelelahan jiwaku. Tapi Ari tak menyerah. Dia datang ke kosku malam-malam, memohon ma. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya sambil menangis. Momen itu penuh emosi, kami berpelukan tapi rasa ragu tetap ada. Konflik mencapai klimaks ketika tunangan Ari, namanya Lina, tahu tentang kami. Dia marah besar, mengancam sebarkan rahasiaku. Kau monster, katanya padaku. Hatiku hancur. Ari membela aku, tapi situasi semakin rumit. Ini semua salahku, pikir Ari, tapi aku yang merasa bersalah. Rasa bersalah itu menyiksa, membuatku ingin kabur. Di tengah badai, kami bertemu di Gunung Bromo mencari kedamaian. Di sana, di bawah langit berbintang, Ari berkata, aku memilihmu. Dia putus tunangannya, meski itu berarti kehilangan keluarga. Hatiku campur aduk, bahagia tapi takut. Apakah ini keputusan benar, gumamku? Tapi pengkhianatan lama dari Budi kembali menghantui. Dia menebar rumor lebih luas, bahkan ke media lokal. Aku menjadi berita mahasiswa dengan ekor aneh. Masyarakat heboh, keluargaku marah. Ayahku datang, memaksa aku pulang. Ini kutukan, katanya. Rasa malu membanjiri. Ari berdiri di sisiku, tapi tekanan terlalu besar. Kami bertengkar lagi. Mungkin kita tak ditakdirkan bersama, kataku pilu. Dia menangis, jangan katakan itu. Emosi itu meluap, membuat kami semakin dekat sekaligus jauh. Akhirnya, aku memutuskan menghadapi dunia. Di sebuah konferensi kampus, aku bicara tentang rahasiaku, tentang cinta kami. Kami manusia, bukan monster, kataku. Reaksi campur aduk, tapi ada dukungan. Hatiku lega, tapi luka masih ada. Ini langkah pertama, pikirku. Emosi semakin membara, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Setelah pengakuan publik, hidupku berubah drastis. Beberapa orang mendukung, tapi banyak yang menolak. Kau membawa malu, kata ayahku lewat telepon. Rasa sakit itu seperti pisau yang menusuk ulang kali. Mengapa keluargaku tak mengerti, gumamku, air mata mengalir deras. Ari juga menderita. Keluarganya memutus hubungan, dia kehilangan beasiswa. Ini harga untuk cinta kita, katanya dengan suara lemah. Tapi dalam hati aku merasa bersalah. Apakah aku layak membuatnya menderita, pikirku. Konflik batin ini semakin dalam, membuat tidurku penuh mimpi buruk. Suatu hari, Lina, mantan tunangan Ari, datang kembali. Dia memohon Ari kembali, mengatakan aku hanya masalah. Dia aneh, Ari. Pilih aku, katanya. Ari menolak, tapi aku melihat keraguan di matanya. Rasa cemburu membakar lebih panas. Apakah dia masih mencintaiku, gumamku panik. Pengkhianatan baru muncul ketika seorang teman lama, yang kukira setia, membocorkan detail pribadi kami ke pers. Berita menjadi viral, cinta gay dengan rahasia ekor. Hatiku hancur total. Siapa lagi yang akan mengkhianati, pikirku, merasa dunia melawan kami. Ari dan aku bertengkar hebat. Ini terlalu berat, bentaknya. Aku menangis, jadi kau menyerah. Emosi meluap, kami saling tuduh. Tapi di akhir, kami berpelukan, menyadari cinta ini lebih kuat. Makan aku, bisiknya. Rasa lega bercampur kesedihan. Di tengah kekacauan, kami pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana, di Pantai Kuta, kami berbagi mimpi baru. Kita bisa mulai lagi, katanya. Tapi bayang pengkhianatan masih ada. Pikiranku, apakah ini ilusi? Konflik mencapai puncak ketika ayah Ari datang ke Bali, memaksa dia pulang. Kau harus tinggalkan dia, bentaknya. Ari ragu dan hatiku retak. Pilih keluargamu, kataku pilu, meski hati berteriak jangan. Dia pergi, meninggalkanku sendirian. Kesepian itu menyiksa lebih dalam.
Aku merenung di tepi laut, ekorku basah oleh ombak. Cinta ini terlalu menyakitkan, gumamku. Tapi kenangan manis datang, senyum Ari, pelukannya. Rasa rindu membanjiri. Ari kembali setelah seminggu, aku tak bisa tanpa kamu. Dia melawan keluarganya. Momen rekonsiliasi itu penuh air mata. Kita akan hadapi bersama, janjinya. Tapi luka pengkhianatan membuatku ragu. Apakah ini abadi, pikirku. Masyarakat mulai berubah. Ada kampanye dukungan untuk kami dari komunitas LGBTQ di Indonesia. Hatiku hangat. Mungkin ada harapan, gumamku. Tapi emosi masih bergolak antara takut dan cinta. Rasa sakit semakin menusuk jiwa, seperti badai yang tak berhenti. Setelah rekonsiliasi, kami menghadapi ujian baru, ancaman dari kelompok konservatif. Mereka demo di depan tempat tinggal kami, memanggil kami penyimpang. Hatiku gemetar. Mengapa mereka benci kami, pikirku, sementara Ari mencoba melindungiku. Pengkhianatan datang lagi dari dalam, seorang saudara Ari membocorkan lokasi kami. Polisi datang meski tak ada hukum yang dilanggar. Ini intimidasi, gumam Ari marah. Rasa takut membanjiri, membuatku ingin kabur. Apakah cinta ini layak semua penderitaan, tanyaku pada diri sendiri. Di malam-malam gelap, aku merenung panjang. Ekorku menjadi simbol perjuangan tapi juga beban. Aku lelah, gumamku. Ari melihat itu, memelukku. Kita kuat bersama, katanya. Tapi keraguan tetap, bagaimana jika dia lelah duluan? Konflik batin mencapai klimaks ketika aku sakit parah karena stres. Di rumah sakit, Ari tak pernah meninggalkanku. Aku takut kehilanganmu, katanya sambil menangis. Momen itu membuka mata, cinta kami nyata, meski penuh luka. Setelah pulih, kami memutuskan pergi ke Yogyakarta, mencari dukungan dari komunitas. Di sana, kami bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Hatiku lega, tapi emosi masih meluap. Ini perjalanan panjang, pikirku. Tapi pengkhianatan lama kembali, Budi muncul lagi, meminta maaf. Aku salah, katanya. Ari memakan, tapi aku ragu. Rasa marah membara. Bagaimana bisa kau makan dia, bentakku. Pertengkaran itu menyakitkan, membuka luka lama. Akhirnya, aku memakan juga, tapi dengan berat hati. Ini untuk kita, gumamku. Emosi itu campur aduk, lega, sakit, cinta. Kami mulai membangun hidup baru, Ari membuka usaha kecil, aku menulis buku tentang pengalaman kami. Tapi tekanan masyarakat tetap. Apakah kita akan selamat, pikirku setiap hari. Di puncak emosi, Ari melamarku secara simbolis di Borobudur. Selamanya bersamamu, katanya. Air mata bahagia mengalir, tapi takut masih ada. Ini mimpi atau kenyataan, gumamku. Emosi mencapai puncak yang tak tertahankan, seperti gelombang tsunami yang menghantam jiwa. Setelah lamaran itu, kami menghadapi ujian terakhir, keluarga Ari datang memohon rekonsiliasi. Kami salah, kata ayahnya. Hatiku campur aduk. Apakah ini jebakan baru, pikirku, sementara Ari bahagia. Pengkhianatan masa lalu membuatku waspada. Tapi perlahan kami membangun jembatan. Keluarga menerima kami meski sulit. Rasa lega membanjiri, tapi luka tetap ada. Ini akhir dari penderitaan, gumamku. Masyarakat juga berubah. Buku yang kutulis menjadi inspirasi, membantu orang lain dengan rahasia serupa. Kau pahlawan, kata Ari. Tapi dalam hati aku merasa biasa saja, penuh keraguan. Konflik terakhir datang ketika seorang aktivis anti-LGBT mengancam kami. Kami bersembunyi sementara, tapi Ari memutuskan menghadapi. Kita tak bisa lari selamanya, katanya. Hatiku gemetar, tapi aku setuju. Di pengadilan opini publik kami bicara, dan dukungan datang banjir. Akhirnya, kami menikah secara simbolis di sebuah pantai di Lombok, dikelilingi teman-teman yang mendukung.
Ini kebahagiaan kita, bisik Ari. Air mata bahagia mengalir, mencuci luka lama. Tapi perjuangan tak berakhir. Setiap hari aku merenung, cinta ini mengajarku tentang keberanian. Ekorku kini menjadi simbol kebanggaan, bukan malu. Kami hidup bahagia, membantu orang lain. Rasa cinta itu dalam, personel, dan manusiawi. Di akhir, aku sadar, meski penuh pengkhianatan dan konflik, cinta kami menang. Terima kasih telah melihat ekorku, gumamku pada Ari, dan dia tersenyum.